Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang konsep dasar dan pelaksanaan keracunan nafza. Saya adalah pemateri pertama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faiqatul Hikmah, NIM 2021, dengan penyaji kedua yakni Oki Setiawati. Baik, mari kita mulai presentasinya. Ini adalah anggota dari kelompok kami. G, bisa di next. Nafza. Nah, nafza ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang apabila disalahgunakan dapat memberikan efek berbahaya. Menurut KBPI, nafza ini adalah berbagai obat yang terbuat dari tanaman sintetis maupun non-sintetis yang bersifat menurunkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan nyeri, serta menimbulkan kecanduan. Untuk etiologi penyalahgunaan nafza, yakni yang pertama adalah dari faktor individu. Bisa dari ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, dan tidak mampu atau tidak berani dalam menghadapi kenyataan, kurang percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan atau rasa ingin tahu, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren, dan yang lainnya. Untuk faktor kedua yakni faktor lingkungan. Yang pertama adalah keluarga. Nah, jika kedua orang tua adalah pengguna narkoba, maka anaknya juga akan berpotensi untuk menggunakan narkoba. Dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, maka anak ini akan menggunakan narkoba karena kurang perhatian dari orang tuanya. Yang kedua adalah sekolah. Kurangnya disiplin di sekolah dan jarak sekolah dengan tempat hiburan itu sangat dekat. Yang ketiga adalah teman sebaya yang mudah terpengaruh oleh pecandu atau pemakai narkoba. Tekanan dari teman agar diterima dalam satu kelompok. Nah, ini biasanya menjadi tren sekarang. Jika tidak mau menggunakan narkoba, maka tidak diterima di kelompok tersebut. Seperti itu. Untuk yang masyarakat, kondisi masyarakat yang tidak aman dan tidak sehat, dan juga rawan penyalahgunaan nafza. Next. Klasifikasi nafza. Nafza ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Untuk narkotika dibagi lagi menjadi 3 golongan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Untuk psikotropika dibagi lagi menjadi 4. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Next. Untuk patofisiologinya, yang pertama bisa kita lihat nafza ini menyerang sel saraf dengan melepas neurotransmitter dopamin. Nah, dopamin ini akan mampu mempertahankan nafza ini akan mampu mempertahankan ekskresi dari dopamin. Nah, dopamin sendiri ini adalah neurotransmitter yang dapat menimbulkan perasaan yang bahagia. Nah, karena perasaan bahagia ini, maka pengguna itu akan terus mengkonsumsi nafza karena masalah dari lingkungan, dari orang tua. Nah, pengguna ini akan mencari kebahagiaan lewat nafza ini. Selanjutnya, ketika pengguna itu terus-menerus mengkonsumsi nafza, maka dopamin akan terus diekskresikan dan menyebabkan euforia atau kebahagiaan yang berlebih. Nah, ketika penggunaan nafza ini terus-menerus, maka akan menyebabkan sel saraf ini tidak sensitif lagi terhadap dopamin. Nah, apa yang terjadi? Pengguna ini akan mudah sulit untuk bahagia
Seperti itu. Nah, yang terjadi ini pengguna ini akan terus mengkonsumsi nafza agar bisa merasakan kebahagiaan. Itu. Nah, ketika nafza ini dikonsumsi terus-menerus, maka ini sel saraf ini akan semakin tidak sensitif, yang menyebabkan kebutuhan nafza ini akan meningkat. Seperti itu. Dan efeknya dari penggunaan nafza yang terus meningkat, yakni yang pertama bisa adiktif atau kecanduan. Yang kedua overdosis, dan yang ketiga dapat menyebabkan kematian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh penyaji pertama. Saya akan melanjutkan untuk presentasi dari kelompok 4 ini mengenai konsep dasar dan penata laksanaan keracunan nafza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari keracunan nafza. Yang pertama, manifestasi klinis dari narkotika. Untuk narkotika golongan pertama seperti ganja, di mana ganja ini memiliki nama jalanan yang sering digunakan yaitu gras, cimeng, ganja dan gelek, hasis, marijuana, dan bang. Untuk gejala klinis dari pengguna ganja itu ada peningkatan tingkat infeksi pernafasan dan pneumonia, meningkatkan risiko infark miokard, stroke, dan serangan iskemik transien selama intoksikasi ganja. Yang ketiga, mempengaruhi fungsi kognitif, defisit dalam pembelajaran verbal, dan penurunan daya ingat atau memori pada pengguna ganja berat. Yang keempat, perubahan struktur otak di hipokampus, prefrontal cortex atau PVC, dan cerebellum pada pengguna ganja kronis, serta mempengaruhi kesehatan mental seperti gangguan bipolar. Yang kedua, heroin. Heroin ini dikenal juga dengan sebutan putau. Dan gejala klinis bagi pengguna heroin diantaranya yaitu meningkatkan ambang rasa nyeri, menimbulkan perasaan euforia, yaitu perasaan nyaman terbebas dari rasa nyeri, menghambat sekresi asam lambung, mengurangi gerakan peristaltik sehingga dapat menyebabkan konstipasi, mengakibatkan pelebaran pembuluh darah kulit, dan tonus ureter, vesika urinaria, serta tonus otot sphincter yang meningkat sehingga dapat menyebabkan retensi urin. Yang ketiga, kokain. Kokain sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu kokain hidroklorid dan juga freebase. Adapun gejala klinis bagi pengguna kokain itu yang pertama, merasakan keriangan dan gembira yang berlebihan, kemudian gelisah, waspada dan dorongan seks, kejang-kejang dan kesulitan bernafas, paranoid, memperlambat pencernaan dan berkurangnya selera makan, gangguan penglihatan atau snow-like, merasa ada kutu yang merambat di atas kulit atau cocaine bugs, kebingungan atau konfusi, dan berbicara seperti menelan atau slurred speech. Yang keempat yaitu morfin. Morfin pada gejala klinis pengguna morfin itu seperti meningkatkan resiko depresi pernafasan, pemikiran abnormal, halusinasi dan tremor, kulit kering, urtikaria, pruritus dan res, dan dapat terjadi edema pulmonal, bradikardia, hipotensi, henti jantung, bahkan meninggal. Dan yang terakhir opium. Gejala klinis penggunaan opium itu ada menyebabkan terjadinya gangguan seluruh sistem tubuh, dapat terjadi stroke, kanker, hepatitis, intoksikasi, overdosis, penyakit jantung paru, dan HIV/AIDS. Dorongan yang kuat untuk menggunakan obat kembali dan menggunakan zat setelah pernah berhenti dan harga diri rendah. Selanjutnya narkotika golongan 2, contohnya adalah petidin, di mana gejala klinis penggunaan petidin ini yaitu pada sistem saraf dapat menyebabkan euforia atau disforia, nyeri kepala, kejang, halusinasi, gangguan penglihatan dan disorientasi, mulut kering, retensi urin, serta reaksi alergi berupa pruritus, urtikaria, reaksi hipersensitivitis, anafilaksis, dan shock. Untuk narkotika golongan 3, contohnya adalah kodein. Dengan gejala klinis pengguna kodein itu adalah menimbulkan rasa kantuk yang berlebihan, mulut kering, sembelit, mual, muntah, dan pusing, kemudian penurunan nafsu makan, gangguan cemas, penglihatan, dan keseimbangan, menyebabkan palpitasi, sinkop, dan hipotensi, menimbulkan kram perut, rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan dan pankreatitis, serta timbul ruam, keringat diproduksi berlebihan, dan urtikaria. Untuk psikotropika, golongan pertama yaitu LSD atau lysergic acid diethylamide.
Untuk gejala klinis yang ditimbulkan oleh LICD sendiri itu ada denyut jantung dan tekanan darah meningkat, disorientasi, depresi, paranoid, ingat masa lalu setelah beberapa bulan atau minggu kemudian, serta gangguan persepsi. Untuk ekstasi, itu beberapa gejala klinis yang mungkin bisa muncul itu adalah pada jangka pendek menyebabkan kepala pusing, demam, tremor, menurunnya nafsu makan, insomnia, berkeringat dingin, kelihatan buram, kejang, aritmia, hiponatremia, dan abdominalis, kemudian meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, dan yang terakhir, pada jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan depresi, kecemasan, kehilangan memori, bahkan kerusakan sistem saraf pusat. Psikotropika golongan 2, contoh yang pertama metamfetamin, gejala klinis yang dapat muncul demam, denyut jantung meningkat, tidak bisa tidur, merasa gembira, tekanan darah meningkat, kehilangan nafsu makan, merasa sangat haus, mual dan sakit kepala, timbul rasa letih, takut, dan depresi, serta gigi rapuh karena kekurangan kalsium. Untuk amfetamin, gejala klinis penggunaan obat ini seperti merasa sangat gembira, kehilangan nafsu makan, tekanan darah meningkat, jantung berdebar-debar, menjadi lebih berani atau agresif, kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur, banyak bicara, menimbulkan agitasi, bahkan timbul rasa lelah dan letih berlebihan. Untuk psikotropika golongan 3, contoh yang pertama itu adalah fenobarbital. Efek sampingnya yaitu mudah marah dan hiperaktif pada anak-anak, kurangnya kemampuan berkonsentrasi, serta gangguan pemusatan perhatian. Untuk buprenorfin, efek sampingnya bisa muncul yaitu sakit kepala, mual, muntah, sembelit, dan dosis pertama buprenorfin itu jika mulai bekerja lebih cepat itu akan langsung membuat sakau. Kemudian psikotropika golongan 4 ada diazepam, dan beberapa gejala yang timbul itu adalah menyebabkan kantuk, pernafasan berkurang, serta peningkatan risiko kejang. Untuk zat adiktif, yang pertama alkohol. Alkohol sendiri untuk gejala penggunaannya yaitu menghilangkan perasaan yang menghambat, menimbulkan kebingungan, ketergantungan, penurunan daya ingat, halusinasi, dan kerusakan hati. Inhalansia untuk gejalanya yaitu menghilangkan pengendalian diri, bernafas menjadi sulit, halusinasi, terjadi cardiac arrest, kemudian jika pemakaian berlebih itu akan terjadi kerusakan saraf otak menetap, keletihan otot, gangguan irama jantung, radang selaput mata, kerusakan hati dan ginjal, serta gangguan pada darah dan sumsum tulang. Serta terjadi kemerahan yang menetap di sekitar hidung dan tenggorokan. Untuk tembakau, itu dapat menyebabkan adiksi pada pemakainya, dan gejala yang akan timbul yaitu gangguan saluran pernafasan, jantung, hingga paru-paru. Selanjutnya mengenai penata laksanaan keracunan nafsa. Untuk penata laksanaan keracunan nafsa ini dapat dilakukan beberapa tindakan, Untuk yang pertama ini ada tindakan pencegahan yang dapat diambil atau dilakukan. Yang pertama yakni pencegahan primer, di mana pencegahan primer ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal nafsa sama sekali, serta komponen masyarakat yang berpotensi agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian pencegahan sekunder ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi untuk melakukannya. Untuk pencegahan tersier, itu dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba, orang yang pernah menggunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba, serta membantu bekas korban narkoba untuk dapat lepas dari ketagihan narkoba. Kemudian, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk mengatasi ketergantungan atau kecanduan nafsa. Yang pertama, pemeriksaan, yang tidak hanya dilakukan oleh dokter saja, tapi juga bisa oleh terapis seperti itu. Untuk detoksifikasi, dalam proses ini pengguna dipaksa untuk tidak bergantung pada narkoba. Kemudian, lama dari proses detoksifikasi ini bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami, serta tekad yang dimiliki oleh pemakai untuk sembuh. Yang ketiga, stabilisasi, di mana tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Dan pengelolaan aktivitas, apabila sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu itu diharapkan kembali ke kehidupan normal. Kemudian ada beberapa tahap rehabilitasi bagi pecandu nafsa. Yang pertama, rehabilitasi medis, yaitu pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik secara fisik maupun mental. Kemudian rehabilitasi non-medis, itu pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Dan yang terakhir, tahap bina lanjut, itu pecandu diberikan kegiatan yang sesuai dengan minat bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari.
Selanjutnya, ada beberapa metode terapi rehabilitasi yang banyak diterapkan di Indonesia. Yang pertama, cold turkey, di mana metode ini adalah metode yang paling tua dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Yang kedua, terapi substitusi opioida. Terapi ini hanya digunakan untuk pasien-pasien yang ketergantungan oleh heroin atau opioida. Dilakukan dengan mengganti narkotika ilegal menjadi narkotika legal. Yang terakhir, therapeutic community, di mana metode ini merupakan treatment yang menggunakan pendekatan psikososial. Mungkin ini untuk terakhir mengenai contoh kasus. Di sini kami mengambil sebuah kasus, yakni seorang wanita yang berusia 25 tahun dan merupakan mahasiswa salah satu PTS di Kota Jember sudah 2 tahun terakhir ini menggunakan sabu-sabu. Sebelum menggunakan sabu-sabu, klien mengonsumsi ekstasi. Keluarga sudah 2 kali membawanya ke panti rehabilitasi untuk mendapat pengobatan. Biasanya setelah menjalani rehabilitasi, klien berhenti menggunakan sabu-sabu. Namun, waktunya tidak lama, paling lama 6 bulan. Ini kali ketiga klien dirawat di panti rehabilitasi. Dan klien mengatakan sudah berusaha untuk menghentikan kebiasaan mengonsumsi sabu-sabu. Tetapi keinginan itu tidak bertahan lama karena dia sering bertemu dan berkumpul bersama teman-teman makin nafsa. Klien sulit untuk menolak ajakan teman-temannya. Untuk studi kasusnya, di sini untuk studi kasus yang bisa kami analisis ya dari kasus yang sudah kami ambil, terdapat tindakan yang bisa dilakukan oleh perawat. Yang pertama, dengan cara memberikan asuhan kepada pasien maupun keluarga mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan nafsa. Yang kedua, memberikan asuhan kepada pasien agar tidak terpengaruh oleh ajakan teman-temannya. Dan yang terakhir, mengajak pasien untuk berkonsultasi dengan tokoh agama agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Terapi pengobatan yang dapat diambil untuk pasien itu misalnya dengan detoksifikasi dan rehabilitasi. Untuk detoksifikasi sendiri adalah upaya untuk mengurangi atau menghentikan gejala putus zat. Lebih rincinya dilakukan dengan 2 cara, yakni detoksifikasi tanpa substitusi dan dengan substitusi. Yang tanpa substitusi itu klien ketergantungan putau atau heroin yang berhenti menggunakan zat yang mengalami gejala putus zat itu tidak diberi obat untuk menghilangkan gejala putus zat tersebut. Klien itu hanya dibiarkan saja sampai gejala putus zat tersebut berhenti sendiri. Sedangkan yang substitusi, putau atau heroin dapat disubstitusi dengan pemberikan jenis opiat, misalnya kodein, buprenorfin, dan metadon. Substitusi bagi pengguna sedatif hipnotik dan alkohol itu dapat dari jenis anti-ansietas, misalnya diazepam. Dan pemberian substitusi adalah dengan cara menurunkan dosis secara bertahap sampai berhenti sama sekali. Dan selama pemberlakuan substitusi, dapat juga diberi obat yang menghilangkan gejala simptomatik, misalnya obat penghilang rasa nyeri, rasa mual, dan obat tidur atau sesuai dengan gejala yang ditimbulkan akibat putus zat tersebut. Kemudian untuk rehabilitasi sendiri, itu upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologi, sosial, dan religi, agar pengguna nafsa yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Ya, mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai konsep dasar dan penata laksanaan keracunan nafsa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.